Stephen Hawking once said, Halo semua, kembali lagi di Cinema Channel Project. Dalam video kali ini akan membahas film yang berjudul Project Gemini, dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Ceric Biesiu. Film ini dibintangi oleh Alyona Konstantinova sebagai Amy, Egor Koroskov sebagai Stephen Ross, Dmitry Vride sebagai David Kurz, Piotr Romanov sebagai Peter Lehman, Lisa Martinez sebagai Leona Redwood, Samokov Kostia sebagai Ryan Connell. Film ini menceritakan pencarian planet baru untuk mengganti bumi yang sudah terkena virus yang diperkirakan beberapa tahun ke depan bumi akan mati. Ekspedisi ini dipimpin oleh Dr. Stephen Ross. Dalam perjalanan, pesawat mereka mengalami gangguan yang menyebabkan pesawat tidak berada di tempat yang ditentukan. Kemudian mereka melewati planet yang baru mereka temui itu, yang ternyata di planet itu ada bahaya yang mengancam. Bumi yang terkena virus mematikan membuat bagian besar ekosistem hancur. Laboratorium penelitian terkemuka di bumi sudah menemukan patogen pematikan ini, mencoba mencari cara untuk menghentikannya. Tapi sejauh ini upaya mereka belum berhasil. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang memakan makanan terkontaminasi akan terkena penyakit autoimun yang serius. Karena tanaman yang mulai mati, konsentrasi oksigen di atmosfer menjadi berkurang, sampai 18%, menjadi tahapan terendah yang pernah tercatat. Karena perubahan atmosfer itu menyebabkan bencana alam di seluruh dunia meningkat. Saat kadar oksigen turun di bawah 10%, orang akan mulai mati lemas dan bumi akan berakhir. Namun manusia masih punya harapan untuk hidup. Harapan itu ada pada Dr. Stephen Ross yang sedang mengembangkan Project Gemini. Project yang berasal dari luar bumi 8 tahun silam. Sekelompok ahli paleontologi yang menemukan dua benda unik berpusat pada temuan arkeologis. Artefak itu diperkirakan berusia lebih dari 4 miliar tahun. Dr. Steve membuat spare dan mesin dari bahan super tahan lama yang berasal dari artefak itu. Mesin itu digunakan untuk pesawat penerbangan antar bintang untuk menemukan planet dan kendaraan tak berawak melengkapi lompatan ke tata surya TES. Spare digunakan untuk menciptakan kehidupan. Setelah bertahun-tahun meneliti, mereka menemukan cara mengendalikan spare. Spare mempunyai bahasa sendiri. Mereka juga sudah memecahkan lusinan kode perintah, masing-masing sesuai dengan pola tertentu. Dan pola itu sudah berusia lebih dari 4 miliar tahun. Spare menciptakan kehidupan memakai unsur-unsur kimia di lingkungan. Pada akhirnya mereka tahu kalau kehidupan di bumi diciptakan oleh mesin itu dan Spare menjadi titik awal buat mereka. Dr. Stephen memperkenalkan anggota timnya, Dr. Peter Lehman spesialis mesin luar angkasa, Dr. Leona Redwood pendiri program Livability, dan 3 pilot terlatih yang dipimpin oleh Mayor Ryan Connell. Mereka akan melakukan perjalanan ke tata surya TES di suatu tempat beberapa ratus tahun cahaya dari bumi. Mereka akan membawa Spare ke planet itu dengan kondisi yang tepat dan akan menciptakan dunia kedua, rumah baru bagi manusia. Saat Dr. Stephen berjalan menuju roket peluncuran, Amy kekasihnya dengan menggunakan mobil berusaha mengejarnya. Namun saat Amy sampai di tempat peluncuran, ia melihat roket yang digunakan Dr. Stephen telah berangkat. Dengan sedih, Amy melihat pesawat itu. Saat sudah sampai di luar angkasa, Peter dan David mengecek mesin. Tak lama, terlihat Spare mengalami geretak, namun tidak ada yang mengetahuinya. Setelah dirasa semua siap, para kru duduk di kursi masing-masing. Mereka pun melakukan loncatan, namun di tengah-tengah loncatan, Spare yang tadi retak kembali normal, dan ada sesuatu yang bergerak di dalam mesin. Tak lama, mereka semua pingsan. Setelah selesai melakukan lompatan, mereka tersadar dan mengecek kondisi. Mengetahui tidak berada di tes, Stephen marah kepada Peter karena dianggap salah melakukan protokol lompatan. Stephen menghukum Peter untuk tetap di kabinnya. Stephen memerintah untuk mencoba menyesuaikan lintasan lompatan, mungkin bisa membantu memahami di mana mereka berada. Richard menjawab tidak bisa, lintasannya tidak jelas, data tidak masuk akal. Tidak ada tanda penunjuk arah dan tidak punya data untuk melompat kembali. Tak lama ada peringatan tentang kunci udara yang terbuka di arah mesin. Setelah itu ada peringatan benda asing mendekat. Mereka merhatikan sekeliling dan mencari benda apa itu. Tiba-tiba tubuh Peter yang membeku menabrak kaca. Semua terkejut melihat itu. Semua berkumpul di ruang mesin.
David mengatakan kalau Peter mengabaikan perintah Steve. Dia menyadari apa yang dilakukan itu dan mengakhiri hidupnya. Leona sambil menangis mengatakan kalau Peter bukan orang seperti itu, karena mereka sudah bekerja bersama selama 8 tahun. Steve marah karena kesalahan itu hampir menghancurkan satu-satunya kesempatan manusia untuk bertahan hidup. Saat di ruang kemudi, David menerima data dari pesawat tak berawak untuk planet di depan mereka. Permukaan planet terdiri dari batu vulkanik, tidak ada biosfer, ada atmosfer tapi tidak ada oksigen. Suhu rata-rata 16 derajat Celcius, lingkungan eksternal tidak agresif, dan dibutuhkan hanyalah respirator. Menurut Steve, itu planet yang sempurna. Steven meminta Ryan untuk mendarat di planet itu karena menurutnya bisa menyelesaikan misi di planet itu. Tapi Ryan mengatakan kalau kita belum memeriksanya. Menurut Steve, ini kesempatan kita. Jika Spear diluncurkan ke planet itu, maka akan ada waktu untuk mencari tahu. Dengan begitu, kapal lain bisa mengikuti lompatan pesawat mereka. Steve meminta Richard untuk menyiapkan pesawat untuk mendarat di planet itu. Richard mengatakan kalau kita tidak tahu apa-apa tentang planet itu. Mendarat di permukaan mungkin tidak aman. Ryan setuju dengan pendapat Richard karena Steve mempertaruhkan keselamatan kru tanpa berpikir. Namun karena Steve yang menjadi pemimpin, ia memutuskan untuk tetap turun. Akhirnya semua kru kecuali Richard pergi menggunakan pesawat lainnya menuju planet itu. Richard memandu mereka dari pesawat utama. Saat sudah memasuki planet, tiba-tiba ada badai yang membuat pesawat itu tidak terkendali dan mengalami benturan saat mendarat. Scene berganti saat Steve bersama Amy di taman. Steve memberi Amy gelang yang terbuat dari Spear kuno. Amy menerima gelang itu dengan senang. Di lain hari, Amy meminta Steve untuk tidak ikut misi itu karena Amy sedang mengandung. Ia meminta untuk tetap tinggal dan membuat vaksin, namun Steve tetap ingin pergi. Kembali ke pesawat. Setelah mendarat, Ryan menyalakan listrik dan membuat semua alat menyala. Pesawat tidak mengalami kerusakan, namun kehabisan bakar yang membuat tidak bisa kembali. Steve mengatakan, buat apa kita kembali? Rencana kita kembali setelah 4 tahun. Tugas utamanya adalah mengatur dan menginisialisasi Spear. Menurut David, itu tidak bisa karena pesawat melenceng jauh dari daratan ke pegunungan. Steve meminta untuk mencari goa, karena goa yang cukup dalam akan berikan perlindungan tepat terhadap Spear itu. Setelah mendapat goa yang tepat, kru menyiapkan apa yang dibutuhkan. Kru membawa Spear dan berjalan menuju goa itu. Namun di pesawat ada terlihat banyak lendir dan mereka tidak mengetahuinya. Mereka memasuki goa dan memasang Spear serta menyalakannya. Di kapal utama, Richard mengecek keadaan. Saat ia memasuki suatu ruangan, ia menemukan sesuatu seperti lendir. Richard menunjukkan hasil rekaman yang diambil oleh Peter. Di dalam rekaman itu, Peter ingin membuktikan kalau ia tidak melakukan kesalahan. Saat Peter mengecek ruangan mesin, tiba-tiba ada yang menyerangnya. Menurut rekaman, itu muncul di sebelah Spear tepat setelah meninggalkan bumi. Menurut David, mungkin itu yang menyebabkan masalahnya. Dan makhluk itu jatuh bersama pesawat dan menuju ke Spear. Menurut data yang diperoleh, Spear mengalami keanehan. Steve kemudian memutuskan untuk kembali ke Spear dan melakukan pengaturan ulang. Namun Ryan mengatakan tidak ada yang akan pergi dan melakukan pengaturan nanti setelah menghilangnya bahaya. Ryan mengambil alih pimpinan. Untuk sekarang semua soal kelangsungan hidup kru. Leona mengatakan kalau misi ini hanya Dr. Steve yang bisa. Ryan kemudian menyuruh Richard menampilkan rekaman saat di bumi, di mana Steve mengetahui anomali namun tidak memberitahu kepada kru yang lain. Steve menyangkalnya karena tidak berguna membahas anomali itu. Tapi menurut Ryan, kalau tahu soal anomali itu, mereka bisa menangani Spear dengan cara yang berbeda. Lama setelah itu, Steve menemui David. Ia mengajak David untuk kembali ke gua dan mengatur Spear secara diam-diam. David sempat ragu karena yang membunuh Peter masih di luar sana. Steve mengatakan ini membuang waktu. Hari yang hilang berarti nyawa yang hilang. Ia juga membahas soal kematian anak David yang mati karena virus itu. Setelah itu, Steve dan David kembali ke gua, dan Steve coba mengatur ulang. Tak lama, David mengatakan kalau makhluk itu mendekat dan mengajak Steve untuk segera pergi. Namun Steve tidak mau dan mendorong David. Mereka berdebat. David menembak Spear karena tidak terima Steve menodongkan senjata kepada David. Sebelum lari, Steve mengambil pecahan Spear yang terkena tembakan David. Mereka bersembunyi. Saat dirasa cukup aman, mereka berlari menuju pesawat. Setelah masuk pesawat, makhluk itu beberapa kali menyerang pesawat itu. Di dalam pesawat, Steve bertemu dengan Ryan. Ryan menegur Steve, namun Steve malah memprovokasi Ryan yang membuat Ryan memukul Steve. Ryan merasa ada yang menyerang pesawat itu. Leona yang sedang tidur terbangun karena suara alarm itu. Ia keluar perlahan-lahan menyusuri lorong. Tiba-tiba Leona ditarik oleh Frank dan mengatakan kalau makhluk itu ada di pesawat. Mereka masuk ke ruang laboratorium. Tak lama lampu menjadi berkedip-kedip. Frank menyuruh Leona untuk mundur karena ia tahu makhluk itu ada di sana. Frank mendorong Leona keluar dari laboratorium dan mengunci pintunya.
Leona lari menjauh dan Frank diserang oleh makhluk itu. Leona masuk ke ruang utama dan mengatakan kalau makhluk itu ada di lab. Mengetahui itu, Ryan marah kepada Steve karena makhluk itu bisa ke sini mengikutinya. Makhluk itu merusak generator dan kamera yang membuat kehilangan kontak dengan pesawat utama. Steve mengetahui makhluk itu masuk dari lubang sistem pendingin. Kalau makhluk itu dipancing keluar dan lubang itu ditutup, makhluk itu tidak akan bisa masuk lagi. Namun sebelum itu harus menyalakan lagi kamera keamanan dan komunikasi. Karena Steve merasa itu salahnya, ia yang akan menyambungkan ke generator cadangan. Steve perlahan-lahan dan waspada berjalan menuju kotak listrik dan menyambungkan ke generator cadangan. Setelah kamera bisa menyala, David memberikan Steve untuk segera keluar dari sana, karena makhluk itu ada di dekatnya. Perlahan-lahan Steve mengamati lorong. Tiba-tiba Steve ditarik oleh Ryan masuk ke dalam ruangan. Mereka berencana memancing makhluk itu keluar dari pesawat. Ryan menutup pintu ruang pengunci udara. Setelah makhluk itu datang, Ryan menutup pintu yang lain. Steve dan David bertugas membuka palka udara di lab. David menunggu di lab sedangkan Steve menjadi umpan. Sedangkan Leona akan membuka pengunci udara secara manual agar makhluk itu melihat Steve. Setelah membuka pintu, Leona bersembunyi di ruangan lain dan melihat makhluk itu keluar. Makhluk itu mengejar Steve, namun mesin tak menyala. Leona kemudian keluar dan menembaki makhluk itu. Tiba-tiba mesin menyala dan mengenai Leona. Steve kemudian lari dan masuk lewat pintu samping. David terkena tentakel sebelum pintu tertutup. Ryan kemudian mengelas lubang tempat makhluk itu masuk. Sedangkan Steve meneliti potongan tentakel itu. David terbaring, tangannya terluka. Steve menduga kalau makhluk itu biorobot, serta berasal dari bahan yang sama dengan Spare. Steve mengatakan pada David kalau bakteri yang menginfeksinya memiliki pertahanan yang luar biasa. Darahnya melawan virus yang menghancurkan kehidupan di bumi dan memegang kunci vaksin. Steve membelah tentakel itu. Tiba-tiba muncul anomali seperti yang terjadi di dalam gua yang Steve temui. Dari situ Steve mengetahui kalau ini sebuah pemancar yang berhubungan dengan Spare. Itulah cara kerja mereka menjelajah planet. Tak lama Ryan datang dan mengurung Steve di lab itu karena sudah terlalu banyak yang mati karena dirinya. Karena menurut David keselamatan umat manusia tidak pernah penting bagi Steve. Selalu mau bermain sebagai pahlawan dan saat ini yang dia mau hanyalah menang. Tak peduli dengan kehidupan orang lain. Steve kembali teringat saat bersama Amy. Amy bertanya, kau sering bilang kalau kan ini untuk menyelamatkan semua orang, tapi siapa semua orang itu? Kau tidak melihat orang-orang di sekitarmu. Yang kau pedulikan hanyalah kau dan proyekmu. Kau mau dipuji sebagai penyelamat? Amy kemudian membuang gelangnya dan pergi meninggalkan Steve. Dengan perhitungan yang dilakukan oleh Steve, diketahui bahwa mereka tidak bergerak di luar angkasa, tapi berpindah waktu. Mereka berada di bumi sebelum awal kehidupan sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Steve juga mengetahui kalau pecahan dari Spare itu sama persis dengan gelang yang dibuat untuk Amy, karena itu bagian yang sama. Spare di sini dan Spare lama di bumi persis bidang yang sama. Menurut Richard, apapun yang dilakukan di sini tidak mengubah apapun di bumi. Namun menurut Steve, ada satu cara adalah memberitahu Amy soal bakteri luar angkasa untuk membantunya membuat vaksin. Steve kemudian menuliskan sebuah kode di pecahan itu. Steve diberitahu Richard kalau Ryan mempunyai rencana untuk meledakkan Spare. Karena radio mati, Richard membukakan pintu agar Steve keluar dari tempat itu dan menemui Ryan. Ketika Steve mengatakan rencananya, Ryan ditembak oleh David yang telah berubah karena luka itu. David beranggapan kalau makhluk itu memilihnya karena tidak membunuhnya saat di goa. Karena itu, David akan membantu makhluk itu. Steve mengenainya. David yang terluka kemudian pergi dari ruangan itu. Steve kemudian mengaktifkan bom itu dan memancing makhluk itu masuk dalam pesawat. Saat Steve bersembunyi, David menembakinya dan terjadilah adu tembak. Sedangkan makhluk itu coba mendobrak pintu. Setelah masuk, makhluk itu melihat Steve. Steve yang terpojok akan dibunuh oleh makhluk itu. Lalu Steve menembak pipa gas dan muncul asap yang membuat makhluk itu teralihkan dan Steve lari. Steve kembali ke ruang utama. Di sana ia diserang oleh David. Saat David akan menembaknya, makhluk itu membunuhnya. Steve bergegas lari keluar dari pesawat karena timer waktunya tinggal sebentar lagi. Pesawat itu meledak dan Steve sudah ada di luar pesawat. Richard memberitahu Steve kalau tabung oksigennya bocor dan cuma punya waktu 1 jam. Richard ingin menjemputnya, namun Steve melarangnya karena sedang ada badai. Ia kemudian pergi ke gua mengembalikan pecahan Spare dan mengatur ulangnya. Amy yang sedang melamun di bawah hujan melihat gelang yang Steve berikan. Ia melihat ada tulisan di sana. Amy kemudian lari ke gua dan mengaktifkan Spare yang ada di bumi. Tak lama terjadi anomali di mana Amy dan Steve saling berhubungan, namun mereka seperti hologram di kedua sisi. Steve mengatakan kalau ada mekanisme yang bisa membantu kita membuat vaksin. Ia kemudian menyuruh Amy mencatatnya. Tak lama anomali itu berhenti. Amy begitu sedih.
Steve pun duduk bersedih. Lama setelah itu, tumbuhan sudah mulai bisa tumbuh dan Amy sudah melahirkan. Cerita pun usai.